Pemirsa, sebuah kapal pesiar mewah merapat di dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya, membawa ratusan wisatawan mancanegara. Ini merupakan kapal pesiar perdana yang kembali berkunjung setelah pandemi COVID-19. Kapal pesiar MV Viking Mars yang membawa ratusan wisatawan Jumat pagi bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini merupakan kapal pesiar pertama yang kembali singgah di Pelabuhan Tanjung Perak pasca pandemi COVID-19 2 tahun terakhir. Kapal berbendera Norwegia ini membawa 470 ABK dan 659 wisatawan dari berbagai negara. Kapal pesiar mewah ini sebelumnya telah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Emas, Semarang. Para penumpang dan ABK yang akan turun dan berwisata di kota Surabaya dan sekitarnya harus menjalani tes PCR yang dilakukan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Surabaya. Para wisatawan dapat memilih sejumlah lokasi wisata seperti berkeliling kota Surabaya atau mengunjungi sejumlah situs bersejarah seperti Trowulan di Kabupaten Mojokerto yang merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Ini untuk Viking Mars ini adalah pelabuhan yang kedua setelah dari Semarang kemarin pagi juga ada sandar. Mereka membawa sekitar hampir kurang lebih bersama kru itu hampir 1.500-an orang, ya, jadi cukup besar sehingga ini merupakan perdana bagi Pelabuhan Tanjung Perak semenjak pandemi kemarin. Singgahnya kapal pesiar yang membawa ratusan wisatawan mancanegara ini diharapkan bisa menjadi awal kebangkitan kembali pariwisata di Provinsi Jawa Timur yang terpuruk sejak pandemi 2 tahun lalu. Hingga akhir tahun 2022 ini, PT Pelindo menyatakan telah mendapat konfirmasi kedatangan sejumlah kapal pesiar yang membawa wisatawan mancanegara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di antaranya MV Viking Mars, Seven Sea Explorer, dan MV Genting Dreams. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Kementerian Koperasi dan UKM telah memilih 3 besar pahlawan digital UMKM yang akan membantu UMKM mengembangkan pasar agar naik kelas. Para pahlawan digital ini akan mendukung program pemerintah dalam mendukung 30 juta UMKM onboarding di pasar digital. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memilih 3 besar dari 10 inovator muda digital dalam program Pahlawan Digital 2022 yang mendampingi UMKM di tanah air dalam mengembangkan usahanya, yakni Surplus sebagai juara 1, Warjali sebagai juara 2, dan Join sebagai juara 3. Saat ini jumlah UMKM masuk ke pasar digital sebesar 20,2 juta UMKM atau 60% dari total target sebanyak 30 juta UMKM onboarding di pasar digital. Harapan kami selalu bahwa semua pahlawan digital ini nantinya bisa juga mengembangkan dan juga berbagi ilmu, juga menemukan pelanggan yang tepat yang akhirnya nanti menambah jumlah UMKM onboarding digital di Indonesia. Jadi kita berharap semoga finalis pahlawan digital UMKM 2022 bisa berdampak dan berkontribusi lebih untuk para UMKM di Indonesia, dan semoga ini juga bisa menginspirasi para anak-anak muda di luar sana untuk juga menjadi inovator dan menginspirasi mereka untuk juga bisa berdampak untuk Indonesia. Dalam gelaran Pahlawan Digital 2022, sejumlah aspek diperhatikan, mulai dari inovasi dan solusi mengatasi permasalahan UMKM, keberlanjutan usaha hingga kekuatan finansial. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.